Kita sekarang menuju ke tempat kegiatannya OPIK. Jadi ini komunitas yang aktif, bagaimana mereka kemudian berusaha agar anak-anak di desa ini juga mulai gemar membaca, punya wawasan yang tidak kalah dengan anak-anak di kota. Oh, luar biasa ya. Saya dengar cerita ini jadi perusahaan, dari perusahaan yang kita concern, yang kita peduli, jadi mulai mikir nih Bang Andi. Kira-kira dengan cerita Bang Andi tadi itu kita bisa berbuat lebih banyak. Baik oleh audiens. Yang ketiga, artikulasi. Kemudian nama saya Opik. Kita ini kemudian Tinggal di Kampung Sekongi, di Desa Sekongi, Kecamatan Cingjaya, Kabupaten Garut. Sehari-hari mengajar di SDN 2 Cikuyang, Kecamatan Cimamiga, Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan di sini di kampung halaman saya mendirikan komunitas ngeja pada tahun 2010. Ngeja itu diambil dari istilah Sunda. Dulu ketika kami belajar ngaji di Langgar, di Surau atau di Tajuk gitu, sebelum kami lancar membaca Al-Quran, maka ada sebuah proses yang disebut ngejah, belajar dari awal. Nah, oleh karena itu kami bermimpi semangat belajar kami merasa selalu dari nol. Walaupun kemudian kelak nanti ada sebagian kawan-kawan komunitas ngejah yang mungkin memiliki pendidikan tinggi, tapi semangat belajarnya selalu dari nol. Lalu kemudian kenapa ngejah? Karena kegiatan kami itu lebih sangat berkaitan dengan kegiatan membaca. doa bisa jadi. Ada yang perlu ditanyakan? Terus koordinator di sana mengoordinasikan juga. Berarti ketemu di pertigaan ya kita nanti. Ketemu di pertigaan nanti. Oke. Buku yang buat launching sudah dipak. Udah. Rak buku juga sudah. Dan Kalau begitu mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita tos dulu. Kang Roni, sumpin. kalau bilang komunitas ngeja, baca nulis ya. Komunitas ngeja. Baca nulis yes. Gendong lagi buku-buku, digendong lagi. Gendong lagi buku-buku. Kang Budi. Pasikeun hadiahna buku. Aku tangan anu kanan. Saling. Kenapa kami melakukan kampanye membaca di kampung kami tercinta ini? Banyak alasan. Salah satunya beberapa di antaranya melihat saya membaca penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan membaca masyarakat Indonesia itu masih di bawah. Khususnya oleh karena itu, apalagi di kampung. Satu sekup Indonesia saja masih di bawah, apalagi di kampung kami yang notabene belum banyak fasilitas membaca. Saya tertarik ke komunitas ngeja itu yang pertama, banyak hal yang saya dapat dari komunitas ngeja, seperti bagaimana cara menulis, bagaimana menjadi seorang jurnalistik, bagaimana saya membuat sebuah film dokumenter, film-film yang seperti itu. Dan saya mendapatkan banyak hal yang tidak saya dapatkan dari sekolah di komunitas ngeja ini. Saya tertarik ikut komunitas ngeja karena komunitas ngeja itu beda dengan yang lain. Maksudnya dalam artian komunitas ngeja itu memberikan sesuatu yang berbeda. Di sini kan belum ada komunitas seperti komunitas ngeja, jadi kami ikut. Terus di komunitas ngeja itu kan ada jurnalistik. Jurnalistik itu kan tidak kita dapatkan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Dan di sini juga ada audiovisual, fotografer, dan blogging. Jadi ada yang menarik aja gitu. Setiap hari kita
sebagai orang Islam kita harus baca apa? Baca apa? Baca Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua baca buku. Nah, ini Kang Ajang, Kang Iwan dan teman-teman dari komunitas gereja sudah menyiapkan buku untuk teman-teman membaca. Nah, gerakan Kampung Membaca ini sebuah kegiatan kami untuk melakukan kampanye membaca karena kami sadar, saya sadar tidak semua masyarakat, apalagi anak-anak bisa mengakses saung ini. Oleh karena itu, kesadaran ini menumbuhkan inspirasi bagi kami untuk bergerak mendatangi kampung-kampung terluar yang berada tadinya inginnya yang berada di wilayah Garut Selatan, tapi yang baru bisa kami realisasikan itu di wilayah Singajaya, Kecamatan Singajaya, dan pada khususnya Desa Sukawangi. Setiap akhir pekan kami datang satu kampung, di sana kami mengadakan kegiatan kampanye membaca melalui beragam kegiatan. Gerakan kampung membaca. Nah, kata acana apa saya gerakan kampung membaca, atas hadiahnya, atas. Kenapa Kampung Citerep? Satu, Citerep kampung terluar di Desa Sukawangi. Yang kedua, saya melihat masih ada angka putus sekolah tingkat SD di sini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan keberadaan kami, gerakan kami, walaupun ini hanya merupakan angka kecil, itu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan orang sini. Motivasinya dengan suasana ada gairah baca tulis di sini. Yang putus sekolah itu faktor ekonomi, Pak. Yang paling utama itu untuk sarana, untuk transportasi, terus untuk ya bekal sekolah dan peralatan sekolah. Teman-teman, sekarang kita simak. Neng sama Dapa mau membaca. Siap? Nah, ayo. Dengarkan teman-teman yang lain. Dari sini. Aku anak. Kampung apa namanya? Kampung apa? Di sini. Nah, ulangi. Aku anak kampung Citerep, rajin membaca dan untuk menjadi orang yang cerdas agar menggunakan agama. Menurut saya sangat berterima kasih karena adanya pergerakan komunitas ninja ke sini bisa membantu tentang pendidikan anak-anak, bisa dia bisa membantu terus memotivasi anak-anak yang putus sekolah untuk terus mencari ilmu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur atas kehadirannya komunitas belajar. Mudah-mudahan dapat memotivasi terhadap anak-anak, menunjang terhadap orang tua lagi, supaya lebih giat lagi belajar anak-anak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sebagai bentuk dendam saya terhadap masa kecil saya. Saya tidak pernah disuguhi yang namanya bacaan. Oleh karena itu, ketika dewasa maka saya berniat untuk berjuang dengan teman-teman, karena kalau sendiri kan tidak mungkin berjuang dengan teman-teman.